Pada zaman Romawi kuno, orang-orang membutuhkan suatu media untuk menyampaikan informasi. Pada zaman ini, orang-orangnya perlu menyebarkan informasi mengenai politik, sosial, dan kultural. Maka mereka menciptakan Akta Diurna, surat kabar pertama di dunia yang dipajang di tempat-tempat umum. Surat kabar terus berkembang hingga orang-orangnya menemukan cara untuk memperbanyak tulisan mereka tanpa dengan menuliskannya satu persatu. Dari negeri Cina, teknik mencetak dengan balok kayu dan tinta. Teknik ini terus dikembangkan oleh orang-orang di segala penjuru dunia. Eropa menerbitkan surat kabar mingguannya di Jerman dengan nama Avisa, Redaktion of the Zeitung. Disusul oleh Belanda dengan Correct Italian Deutschland East, surat kabar mingguannya. Inggris menyusul dengan menerbitkan Current of General News. Prancis baru menerbitkan surat kabar cetak pada tahun 1631 dengan nama Gazette de France. Begitupun Amerika dengan Sunday Times-nya yang terbit di New York. Pada abad ke-17 di Batavia, sudah terbit sejumlah berkala atau surat kabar yang bernama Korsbericht Eropa yang masih memuat berbagai berita dari Polandia, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Inggris, dan Denmark. Terbitlah Javenscoren di Jakarta pada 1828 yang memuat berita-berita mengenai pemerintahan, pelelangan, serta kutipan dari harian Eropa. Pers Indonesia pun semakin berkembang. Hingga negara Jepang menyerang. Surat kabar yang telah beredar sebelumnya diambil alih oleh Jepang dengan alasan penghematan dana. Padahal sebenarnya mereka sedang mengawasi isi surat kabar yang beredar tersebut secara ketat. Isi surat kabar sebelumnya memuat mengenai informasi berita justru dijadikan alat propaganda Jepang untuk memuji pemerintah Jepang. Indonesia menerbitkan surat kabar sebagai lawan untuk pemerintah Jepang yang bernama Surat Kabar Berita Indonesia yang dicetuskan oleh Edi Suradi. Ada juga surat kabar lain seperti Harian Rakyat yang didirikan oleh Samsudin Sultan Makmur dan Rinto Alwi. Pedoman harian yang berganti nama menjadi Suara Merdeka yang terbit di Bandung, Kedaulatan Rakyat yang terbit di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dan Demokrasi dan Utusan Sumatera dari Padang. Begitu Orde Lama datang, pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden. Setelah dekret presiden tersebut keluar, muncul larangan kegiatan politik dan pers bagi masyarakat Indonesia. Bahkan untuk mendapatkan surat izin terbit dan surat izin cetak, semakin diperketat persyaratannya. Kita beralih ke pemerintahan Orde Baru, di mana berita yang dianggap merugikan pemerintah akan langsung diberhentikan atau diberikan sanksi. Hal ini terjadi pada banyak surat kabar dan juga majalah, misalnya surat kabar Sinar Harapan, majalah Tempo, dan tabloid Monitor. Semakin berjalannya waktu, pemerintah semakin memperhatikan pentingnya pers dan surat kabar, sehingga banyak upaya yang dilakukan untuk membebaskan pers dari belenggu kekuasaan. Upaya-upaya tersebut misalnya pembebasan SIUPP atau surat izin usaha penerbitan pers, pembebasan organisasi kewartawanan, dan lain-lain. Upaya ini diperjuangkan oleh masyarakat Indonesia pada zaman reformasi. Kini teknologi semakin maju dan berkembang pesat. Sekarang koran bisa diakses secara online di Detikcom, Tribun News, dan lain-lainnya. Salah satu pelopor koran digital Indonesia yang pertama adalah Koran Kortan yang dimulai pada tahun 2008 lalu disusul oleh Kompas versi digitalnya. Selain dua itu ada Koran Merdeka dan Tribun yang menjadi koran digital juga sebagai pelopor utamanya.